Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada siang ini di mana jam menunjukkan sekarang yaitu pukul 15.00 waktu Indonesia bagian barat, yaitu pada hari ini hari Kamis 26 Juni 2025 ya. Dan juga perlu diketahui bahwa di channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel terbarunya, maupun di like dan diberi komentar di kolom komentar. Dan kita seperti biasa, kita langsung saja bisa lihat ini halaman sebelah kiri di bagian atas, yaitu dengan kode XAU USD, di mana harga tertinggi hari emas barusan saja terjadi, yaitu pada angka 3347.3, yaitu tepatnya pada jam 14.46. Sedangkan untuk di low-nya atau di bawahnya pada angka 3329.24, di mana itu terjadi pada pukul 8.57 WIB. Dan seperti biasa saya akan selalu mengkombinasikan dengan harga silver ataupun perak ya, dengan kode XAG USD, yaitu pada baris keempat, di mana high-nya itu mencapai pada angka 36.41 dan low-nya pada angka 36.234, dan sekarang pada running pada angka 36.39, sedangkan harga emas pada angka 3346.7 ya. Oke, dan kita bisa lihat lagi seperti biasa bagaimana dengan purchasing saya. Kita bisa langsung melihat di mana ini masih ada sisa yang hari Selasa punya, di mana saya sudah kasih gambar, yaitu pada tanggal 24 Juni 2025 ya. Dan ini salah satu analis ataupun perkiraan saya pada kemarin ya, yaitu pada tanggal 25, di mana range yang kecil saya memperkirakan pada angka 3343 sampai dengan 3352 ya. Itu tidak terjadi ya, dan terjadinya ini barusan. Sedangkan low-nya pada angka 3315 sampai dengan angka 3320, itu terjadi karena low-nya semalam itu mencapai 33.12 ya. Jadi beli itu pasti dapat ya, dan masih bisa lari kemana-mana ataupun profit dimanapun angka ya. Itu pada kuncinya saya juga mengatakan apabila pada jam 19 itu ya, itu pada angka 3350 sampai dengan 3345 sampai 50 ya, itu otomatis itu pasti naik punya ya, atau bisa dipastikan. Sedangkan itu kemarin itu tidak terjadi, dia masih berkutat di area 3330 sampai dengan 25 ya, itu di sana. Jadi kita agak ragu-ragu, tapi itu kuncinya di sana, tapi low-nya kita harus dapat. Lalu pada halaman yang berikut, yaitu perkiraan saya dengan fluktuasi yang besar, yaitu pada angka 3358 sampai dengan 3373, itu tidak terjadi ya, dan high-nya kita sudah tahu. Sedangkan low-nya itu saya mengatakan pada angka 3302 sampai dengan 3310, dan itu nyaris hampir terjadi, yaitu pada low-nya kemarin 3312.10 ya, itu hampir terjadi. Dan saya juga mengatakan itu pada jam 19 itu diperhatikan, itu apabila di kisaran angka 3345 itu bisa hampir dipastikan, yaitu pada
itu harganya bisa naik ya, tapi rupanya tidak ya. Itu pada angka 3330 sampai dengan 3325. Jadi masih jauh dari sana. Jadi harganya juga bisa dikata mengalami kelesuan ya. Lalu ini pada jam 16.30 ya, saya melakukan purchasing. Jadi saya hanya melakukan purchasing tambahan ya, edisional ya. Dan ini saya akan simpan, mungkin saya ada angka bagus saya akan keluar ya. Jadi ini tetap locking ya, yang ini tetap terbuka ya 2. Dan kemungkinan saya mungkin akan lari sekaligus yang buy semua, sisa yang sell punya. Tapi coba nanti kita lihat bagaimana dengan perjalanannya. Dan kemudian ini ada sebuah berita, yaitu pada kemarin jam 9, yaitu harga emas itu ya turun ya, sebagai tensi dari geopolitik itu melemah, dan kita akan fokus pada data Amerika. Dan kita akan seperti biasa, kita akan lihat isinya apa, yaitu emas kemungkinan aja bisa mencapai angka 2900 apabila tensi dari Timur Tengah ya itu tidak eskalasi ya. Itu kata analis ya, itu ada tulisan analis ya. Jadi berhati-hati. Dan juga kita akan lihat Ketua Bank Sentral Amerika yaitu Jerome Powell ya, itu akan dihadapkan pada Senat untuk kedua hari untuk testimoni. Dan kita akan menunggu data personal income yang akan diedarkan pada hari Jumat, yaitu tepatnya esok hari 27 Juni 2025 ya. Dan ini ulasannya, itu tensinya sudah melemah, tapi kita masih tetap safe haven karena pasar masih menunggu dari itu data Amerika ya, data ekonomiknya. Dan ini tensi, walaupun tensi tinggi ya, ya ini dengan momentum yang potensial katanya market ya, itu faktor dari itu nggak pernah itu untuk push ke atas ke area new high, walaupun ada potensial dari Timur Tengah ini ya. Jadi kemungkinan itu turun ke 2900 itu mungkin saja terjadi ya, kalau nggak ada kejelasan itu dari Timur Tengah ya. Dan Donald Trump itu berusaha untuk menenangkan, itu merelakan itu kedua negara yaitu Iran dengan Israel ya. Jadi dia berharap untuk hubungan baik dengan Teheran ya, karena ada program nuklir ya, yang di ini ya kita bisa lihat ya. Dan lalu kita akan lihat testimoni kedua dari Jerome Powell ya. Dan ini kita akan lihat nanti hari ini juga ada GDP ya, Gross Domestic Product ya. Dan hari Jumat juga. Dan kita akan lihat itu GDP-nya bagaimana di Amerika, apakah masih terkontraksi atau tidak ya. Dan ini sebuah layar yang saya gambar kemarin itu pada pukul 00.07 ya, dimana harga emas begitu start dari Amerika, dia buka langsung turun, nah itu merambat langsung naik, itu nggak pernah baliknya lagi ya. Itu dari pukul
12.00 yaitu pukul 19 GM. Ini pukul 12 ini pukul GMT ya. Jadi dia naik sedikit ya, langsung turun, langsung berbalik lagi naik, dan nggak pernah balik lagi. Dan ini saya rekam itu pada jam 00.07 WIB ya, dan harganya masih 3334. Dan ini yang terakhir ya, penutupan itu kenapa harga emas masih stabil, dan masih akan menunggu dari data Amerika ya. Dan ini diulas lagi ya, masih sama. Dan ini platinum itu naik lebih pada kemarin sudah melemah, ini kembali lagi 10 tahun yang tingginya. Dan kita akan mencoba ya. Ya, itu harga emas steady, masih menunggu data Amerika. Yang sudah pasti ini GDP ya, Gross Domestic Product, apakah ekonomi di Amerika masih ada kontraksi atau tidak. Dan kita akan melihat nanti bagaimana perkembangannya itu, yaitu pada jam 19.30 ya. Dan itu kemungkinan juga yang tadi saya katakan itu pada angka 2900 ya. Dan ini Jerome Powell juga ya mengatakan itu tidak akan buru-buru untuk memotong suku bunganya, dan masih akan melihat itu perhitungannya bagaimana dengan akibat adanya beban tarif ini yang ditetapkan oleh presiden. Dan deadline-nya itu kan berakhir pada Juli awal, jadi kurang lebih dua minggu lagi dari sekarang ya, itu tepatnya 9 Juli itu habis ya. Jadi berbagai negara itu sudah menyiapkan antisipasi bagaimana caranya, dan kita akan melihat ya, bisa dibaca kalian pelan-pelan. Kita akan menuju ke berikutnya, yaitu data statistik ya, ataupun data ekonomi kalender. Itu yang perlu diperhatikan itu GDP, lalu PCE juga ya. Tidak ada lagi yang penting ya. Dan kemudian ini durable goods ya, wholesale, durable goods, dan yang paling terpenting itu masih ada lagi, karena ini hari banyak sekali data-datanya. Dan yang perlu diperhatikan satu GDP, yang kedua ini jobless claim ya. Lalu yang ketiga itu jangan lupa masih ada lagi ya, itu jam 12 ya. Ini semua diedarkan pada jam 19.30 ya. Dan masih ada yang terpenting, yaitu satu ini hati-hati, yaitu pada 00:15 ya. Jadi tepatnya sudah dini hari ya, 00:15, yaitu Fed Vice Chair for Supervision Barr ya. Dan ini umumnya beliau itu selalu menyinggung penurunan suku bunga ya. Otomatis kalau suku bunga turun, otomatis harga emas akan naik ya. Jadi berhati-hati yang punya posisi sell ya, itu sudah bisa dikatakan, sebab beliau yang pertama mencanangkan untuk pemotongan suku bunga. Dan ini selanjutnya ada signal, dan ini juga baru diedarkan ya, yaitu pada pukul
14.02 ya. Jadi indikasinya semua naik semua ya. Dan kita bisa lihat ini kita perbesar, yaitu pada pukul 6, 8, 10, 11, dan 12 itu indikasinya naik semua, tidak ada yang mengatakan turun ya. Mau dia bullish bias kayak, mau turning up kayak, semuanya naik. Kemudian ini adalah rincian angka-angkanya, itu kita bisa lihat ini jamnya 14.02, di mana resistennya 3352, 3362, 3372. Dan untuk supportnya hanya memberikan 3321 dan 3311. Indikasinya pada 3345 itu lebih condong orang menjual daripada membeli. Dan ini jelas, ini selisihnya jauh sekali ya, yaitu 76 berbanding 24 ya, di angka 3346 ya, kurang lebih di sana. Dan ini hanya merupakan signal, jadi bukan anjuran, jadi berhati-hati di sini. Oke, dan selanjutnya yang terakhir yang biasa yang saya ulas itu dengan analis perhitungan atau data perhitungan seperti saya. Dan saya rasa ini perlu digeser sedikit ya. Mungkin ini sudah terbalik ya. Mungkin di sini ya. Oke, dan kita akan mencoba untuk capture dia punya fotonya agar bisa ditulis ya. Oke, dan ini bisa lihat ini sekarang jam 3:16, itu pada tanggal 26 hari Kamis ya, Juni 2025. Kondisi di Jakarta yaitu semuanya terik matahari, sunny. Oke. Dan kita akan mencoba membahasnya, di mana kita indikasi pertama range yang besar dulu ya, itu pada angka 3363 sampai dengan 3375 ya. Sedangkan untuk di bawahnya low-nya pada angka 3320 sampai dengan 3325. Indikasinya kita akan mencoba pushing untuk membeli ya. Itu indikasinya pada angka 3355 ya, itu pada jam 19 ya. Jadi pada jam 19 itu pada angkanya ada 3355 ya. Jadi bukannya kita langsung buy on high atau bagaimana ya. Jadi kita akan menunggu dulu data GDP. Jadi bisa juga setelah data keluar, GDP-nya bagaimana, dia turun, lalu pelan-pelan merangkak naik. Dan kita akan mencoba melihat itu low-nya di berapa, baru kita tangkap. Jadi indikasinya itu pada angka sekian, jadi bukan langsung kita membeli. Jadi kita itu melihat angka yang terbagus ya untuk hari ini, yang rendahnya di mana, baru kita masuk dulu, itu buy dulu baru sell. Jadi bukan sell dulu baru buy, jadi buy dulu ya. Itu indikasinya kalau menurut cara perhitungan saya. Lalu seperti biasa, ini kalau kita berkisaran dengan range yang kecil ataupun yang normatif ya, itu range-nya di kisaran angka 3355 sampai dengan 65 ya. Sedangkan untuk low-nya pada angka 3330 sampai dengan 25 ya. Indikasinya sama, itu pada pukul 19, yaitu pada angka 3355. Itu hampir bisa dipastikan itu harganya pasti akan esok hari lebih tinggi pada sekarang ini. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas ataupun purchasing kalian.
Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian, dan channel ini akan kembali esok hari, yaitu pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2025. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.